Tajikistan adalah salah satu negara termiskin di Asia Tengah, terkurung daratan dengan sumber daya bahan bakar fosil yang terbatas dan populasi hanya sedikit di atas 10 juta jiwa. Namun, di lembah terpencil di sepanjang Sungai Fox, negara kecil ini mengejar ambisi yang jauh melampaui skala negaranya sendiri, membangun bendungan tertinggi dalam sejarah manusia. Dengan perkiraan total biaya sekitar 8 miliar dolar AS, bendungan Rogan dirancang untuk berdiri setinggi 335 meter, melampaui setiap bendungan yang ada di dunia. Proyek ini diperkirakan dapat menghasilkan 3.600 megawatt listrik, setara dengan kapasitas gabungan beberapa unit pembangkit listrik tenaga nuklir. Untuk memahami mengapa negara seperti Tajikistan bersedia mempertaruhkan hampir seluruh masa depannya pada satu bendungan, mari kita menelusuri sejarahnya. Gagasan bendungan Rogan bukanlah produk abad ke-21. Pertama kali muncul pada tahun 1960-an, saat Tajikistan masih merupakan bagian dari Uni Soviet. Dalam konteks Perang Dingin, Moskow mengejar strategi ambisius untuk mengindustrialisasi wilayah-wilayah perbatasan, terutama di Asia Tengah, melalui proyek-proyek infrastruktur besar-besaran. Sungai Fox sebagai anak sungai utama dari sistem Amudarya menjadi fokus perhatian, berkat alirannya yang deras dan medan pegunungan yang tinggi, yang menjadikannya lokasi ideal untuk pembangunan bendungan ultra tinggi. Pada tahun 1976, Uni Soviet secara resmi meluncurkan proyek Rogan, bertujuan untuk membangun bendungan yang akan melampaui semua proyek pembangkit listrik tenaga air sebelumnya. Namun, sejarah tidak berjalan sesuai rencana. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Tajikistan dilanda perang saudara yang menghancurkan ekonomi negara tersebut, sementara proyek Rogan yang masih dalam tahap konstruksi terhenti. Butuh lebih dari 2 dekade bagi bendungan Rogan untuk memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Ketika selesai, bendungan ini direncanakan akan berdiri setinggi 340 meter, menjadikannya bendungan tertinggi yang pernah dibangun. Desain pembangkit listrik tenaga air Rogan mencakup 6 unit turbin dengan total kapasitas terpasang 3.600 megawatt, cukup untuk menggandakan produksi listrik Tajikistan dan menciptakan surplus daya yang signifikan di musim panas. Rogan bukanlah bendungan beton konvensional. Ini adalah bendungan yang terbuat dari batuan dengan inti tanah liat di tengahnya. Badan bendungan dibangun dari ratusan juta ton batuan dan kerikil yang dipadatkan secara bertahap. Inti tanah liat berfungsi sebagai penghalang kedap air, sementara bahu bendungan yang diisi batuan masif memberikan stabilitas struktural. Waduk di belakang bendungan memiliki kapasitas sekitar 13 km kubik, menjadikannya salah satu waduk terbesar di wilayah tersebut. Volume ini memungkinkan pengaturan aliran musiman, stabilitas pembangkit listrik, dan dukungan untuk irigasi di daerah hilir. Proses pembangunan dimulai dengan mengalihkan aliran sungai, agar area pondasi tetap kering. Untuk Rogan, ini melibatkan pengeboran terowongan besar melalui lereng gunung. 4 terowongan dirancang, masing-masing lebih dari 1 km panjangnya, dengan diameter mencapai puluhan meter. 2 terowongan dibangun pada masa Soviet, dan kemudian direhabilitasi, sedangkan 2 lainnya diselesaikan selama fase restart proyek. Setelah mengalihkan sungai, fondasi Rogan ditangani secara menyeluruh. Tanah lapuk dan material lemah digali untuk mengekspos batuan dasar yang stabil. Retakan alami di dalam masa batuan dibor dan disuntikan dengan grout bertekanan tinggi untuk mengurangi kebocoran dan meningkatkan kekuatan. Pada saat yang sama, sistem drainase fondasi dipasang untuk mengurangi tekanan angkat di bawah bendungan. Dengan fondasi dan lereng yang sudah diperkuat, pembangunan badan bendungan dimulai secara bertahap. Batuan dan kerikil diekstraksi di lokasi atau diangkut dari tempat terdekat, kemudian ditempatkan dalam lapisan tipis, diratakan dan dipadatkan untuk memastikan stabilitas jangka panjang dan mencegah penurunan yang tidak merata. Di tengah badan bendungan Rogan, inti tanah liat dibangun dengan hati-hati untuk menjaga kedap air. Sepanjang proses ini, para insinyur terus memantau penurunan, tekanan air, dan deformasi bendungan, sembari memeriksa serta menguji pengoperasian sistem pembuangan dan kontrol. Hal ini dilakukan untuk memastikan semua parameter berada dalam batas aman. Setelah pekerjaan pada fondasi selesai, struktur pelimpah dan poros vertikal dibangun jauh di dalam masa batuan. Pemasangan tulangan penggalian vertikal dan pengecoran beton yang bertahap membentuk jalur pengaliran air yang aman, yang mengendalikan tekanan hidrolik selama fase konstruksi dan operasional bendungan.
Setelah lubang vertikal dan terowongan sepenuhnya digali, struktur terowongan dibangun dengan memasang bekisting tulangan dan menuangkan beton pelapis terowongan dalam bagian-bagian tersegmentasi. Ini membentuk lapisan penahan beban dan kedap air untuk sistem terowongan dan jalur pembuangan. Bagian bawah terowongan dan lantai struktur pembuangan diselesaikan untuk menyediakan fondasi yang stabil bagi seluruh sistem. Sebelum pengecoran lantai, lapisan tulangan dan drainase dipasang. Beton dicor dalam segmen-segmen terkontrol, memastikan ketebalan, kekuatan, dan kualitas permukaan yang optimal. 2 unit turbin pertama mulai menghasilkan listrik pada tahun 2018 dan 2019. Ini menandai transisi dari lokasi konstruksi murni menjadi pembangkit listrik yang beroperasi, dengan listrik yang dihasilkan memenuhi kebutuhan domestik dan memungkinkan insinyur untuk memverifikasi desain serta sistem operasi dalam kondisi nyata. Berdasarkan rencana saat ini, badan bendungan diperkirakan akan mencapai ketinggian desainnya sekitar tahun 2029. Namun pengisian waduk akan dilakukan secara hati-hati dan memakan waktu lebih lama. Diproyeksikan bahwa Waduk Rogan akan mencapai ketinggian air maksimumnya sekitar tahun 2036, menyelesaikan perannya dalam pengaturan dan pembangkitan listrik. Bagi Tajikistan, Bendungan Rogan bukan sekedar proyek teknik, ini adalah pertaruhan finansial berskala nasional. Total biaya konstruksi diperkirakan sekitar 6,3 miliar dolar AS, jumlah yang setara dengan hampir setengah dari PDB negara tersebut. Dalam ekonomi yang kecil dan sangat bergantung pada kiriman uang, ini merupakan tekanan finansial yang signifikan. Selama bertahun-tahun, Rogan menghadapi kekurangan dana yang parah, dengan para donor internasional bersikap hati-hati, bukan hanya karena skala besar dan kompleksitas teknis proyek itu, tetapi juga karena risiko politik yang mengelilinginya. Kekhawatiran utama berfokus pada negara-negara hilir, terutama yang sektor pertaniannya sangat bergantung pada air dari sistem sungai Amu Darya. Prospek Tajikistan mengendalikan waduk besar di hulu menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan air jangka panjang di seluruh wilayah. Dalam konteks ini, Bank Dunia setuju untuk terlibat setelah menuntut serangkaian studi kelayakan independen dan penilaian dampak regional yang komprehensif. Jika Rogun adalah pertaruhan untuk bertahan hidup bagi negara kecil yang miskin sumber daya di Asia Tengah, maka Benteng Tiga Ngarai di Tiongkok berdiri sebagai contoh bagaimana sebuah bendungan tunggal dapat membentuk ulang ekonomi dan tatanan energi sebuah negara adidaya. Dengan skalanya yang sangat besar, Bendungan Tiga Ngarai telah menjadi tulang punggung ekosistem pembangkit listrik tenaga air di sepanjang lembah Yangtze. Dengan ketinggian lebih dari gedung 60 lantai, bendungan ini menciptakan waduk yang begitu besar sehingga telah membentuk kembali seluruh lanskap wilayah Tiga Ngarai. Saat beroperasi penuh, bendungan raksasa ini dapat mengurangi hingga 100 juta ton emisi karbon setiap tahun dan mengatur aliran sungai untuk wilayah yang dihuni lebih dari 400 juta orang. Dampak dari bendungan ini jauh melampaui angka-angka mentah. Pengaruh terbesarnya, yang paling senyap, adalah pengendalian banjir yang efektif, yang memberikan perlindungan vital bagi jutaan penduduk di sekitarnya. Sebelum adanya Bendungan Tiga Ngarai, lembah Sungai Yangtze telah mengalami berbagai banjir bersejarah. Pada tahun 1931, banjir tersebut menewaskan lebih dari 145.000 orang. Pada tahun 1954, jumlah korban jiwa melampaui 30.000. Dan pada tahun 1998, air deras menghancurkan ribuan desa, merenggut lebih dari 3.000 nyawa, serta menyebabkan kerugian hingga puluhan miliar dolar bagi Tiongkok. Angka-angka ini menggambarkan urgensi Tiongkok dalam membangun perisai air yang cukup kuat untuk menjinakkan salah satu sungai paling liar dan merusak di Asia. Perjalanan pembangunan Bendungan Tiga Ngarai benar-benar dimulai pada tahun 1994 ketika para insinyur mulai menyiapkan fondasi yang cukup kuat untuk menopang struktur beton spektakuler yang panjangnya 2,35 km, tingginya 181 meter, dan ketebalan hampir 115 meter di bagian dasarnya. Massa yang harus menahan tekanan miliaran ton air setiap hari. Untuk mencapai hal ini, puluhan ribu pekerja menghilangkan sejumlah besar tanah dan batuan, menggali lubang fondasi yang dalam hingga mencapai lapisan batu dasar granit yang telah ada selama ratusan juta tahun. Setiap lubang fondasi berfungsi seperti penampang geologis, memperlihatkan tulang punggung lembah Tiga Ngarai, di mana hanya batuan dasar yang padat dan tidak retak yang dapat menopang bendungan raksasa ini. Di sini,
Jaringan lubang grouting yang luas dibor dan disuntikan dengan bubur semen, mengikat seluruh fondasi batuan menjadi satu blok yang solid dan menutup setiap retakan kecil agar air tidak dapat meresap. Setiap bagian dari fondasi dipantau dengan sensor geoteknik untuk memastikan tidak ada titik lemah. Fondasi kokoh yang dibangun di pegunungan inilah yang menjadi pijakan bagi seluruh megastruktur, memungkinkan bendungan Tiga Ngarai berdiri teguh melawan kekuatan dahsyat Sungai Yangtze selama beberapa dekade. Setelah batuan dasar diubah menjadi fondasi yang stabil, fase pengecoran beton dimulai dengan gerakan yang teratur, seolah-olah sungai material mengalir melalui lokasi konstruksi. Lengan baja dari 20 derek menara terus berayun maju mundur, mengangkat dan menurunkan tumpukan demi tumpukan beton ke lebih dari 230 blok pengecoran yang membentang di sepanjang bekas dasar sungai. Di darat, truk pengaduk dan sistem pemompaan bekerja dalam harmoni, mengantarkan campuran beton abu-abu yang berat ke lokasi yang tepat, seolah-olah seluruh area bernafas dengan satu detak jantung. Setiap lapisan beton harus memenuhi standar ketat untuk ketebalan, kelembapan, dan kecepatan pengeringan. Penyimpangan sekecil apapun dapat menciptakan titik lemah di seluruh struktur. Di dalam setiap blok, sistem pipa pendingin menjangkau jauh ke dalam inti untuk menjaga suhu tetap stabil dan mencegah retak akibat ekspansi. Sensor geoteknik memantau bahkan pergerakan terkecil, menangkap sinyal halus yang tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat penting untuk keselamatan bendungan. Hari demi hari, lapisan beton baru dituangkan di atas lapisan sebelumnya, lapis demi lapis, hingga total volume yang dituangkan melebihi 28 juta meter kubik, membentuk massa solid yang sangat besar, siap untuk tahap selanjutnya dari proyek megah ini. Namun, sebelum proyek dapat melanjut ke pembangunan di ketinggian yang lebih tinggi, para insinyur harus memecahkan tantangan paling kritis. Bagaimana memindahkan seluruh Sungai Yangtze ke jalur sementara sambil tetap menangani alirannya yang besar. Untuk mencapai hal ini, sistem terowongan pengalihan dibangun sebagai fase strategis proyek. Terdiri dari 3 terowongan yang diukir jauh ke dalam lereng gunung. Setiap terowongan membentang lebih dari 900 meter dan memiliki tinggi 18 meter. Cukup besar untuk memungkinkan sungai mengalir dengan kecepatan hingga 11.000 meter kubik per detik. Selama konstruksi, lebih dari 1,2 juta meter kubik tanah dan batuan dihilangkan menggunakan teknik pengeboran dan pemotongan mekanis untuk menghindari getaran yang dapat mempengaruhi fondasi batuan dasar. Setelah aliran sungai sepenuhnya dialihkan ke dalam terowongan, dasar sungai asli menjadi permukaan kerja kering yang dilindungi oleh bendungan sementara dan stasiun pompa berkapasitas tinggi yang menjaga kondisi tetap stabil meskipun di musim hujan atau banjir. Seiring waktu, bentuk arsitektur besar perlahan-lahan terbentuk di lembah. Tubuh bendungan Tiga Ngarai mulai naik lapis demi lapis dengan setiap lapisan beton baru. Di seluruh lokasi konstruksi yang membentang lebih dari 100.000 meter persegi, perancah baja, platform pengangkat hidrolik, dan derek gantry bergerak membentuk jaringan peralatan yang padat, memungkinkan ribuan pekerja untuk beroperasi di berbagai ketinggian secara bersamaan. Struktur raksasa ini diperkuat dengan lebih dari 400.000 ton baja yang diikat bersama dalam 28 segmen bendungan yang membentang di sepanjang sisi gunung, menciptakan kerangka melogam yang kokoh sebelum setiap lapisan beton baru ditambahkan. Penggabungan teknologi canggih dan kerja keras manusia dalam proyek ini menjadikan bendungan Tiga Ngarai tidak hanya sebagai sebuah struktur, tetapi juga sebagai pencapaian monumental dalam rekayasa yang akan memberikan dampak besar bagi Tiongkok dan lingkungan sekitarnya. Namun, Bendungan Rogan bukan sekedar proyek pembangkit listrik tenaga air. Ini adalah ujian monumental bagi semua hal yang dipertaruhkan oleh Tajikistan. Rekayasa, keuangan, politik, dan masa depan negara ini di tengah perubahan iklim yang semakin cepat, semuanya tergantung pada keberhasilan proyek ini. Jika berhasil, Rogan dapat mengubah Tajikistan yang miskin menjadi pusat energi di Asia Tengah. Sebaliknya, jika gagal, proyek ini akan dikenang sebagai salah satu taruhan termahal dalam sejarah infrastruktur modern. Pertanyaan utamanya bukan hanya seberapa tinggi atau seberapa kuat daya dukung Bendungan Rogan. Pertanyaan yang lebih mendalam adalah apakah sebuah bendungan tunggal dapat memikul masa depan seluruh bangsa di pundaknya.
Ketika gletser di hulu mulai menyusut, tekanan di hilir yang berkaitan dengan irigasi dan kepentingan ekonomi pun semakin meningkat. Di tengah situasi ini, tantangan modal, tenggat waktu, dan kepercayaan menjadi semakin krusial. Jika Anda tertarik mengikuti kisah-kisah infrastruktur terbesar di dunia, di mana rekayasa bertemu geopolitik dan masa depan dibentuk oleh beton, batu, dan air, berlanggananlah ke Jejak Media dan beri tanda suka pada video ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.